Jadi tadi siang gue jadi berangkat ke sana, terus baru balik jam segini. Soalnya gue dari Bogor. Orang-orang kan kebanyakan dari Jakarta, dari Depok gitu. Gue ketemu adik kelas gue juga tuh dari IPB, angkatan 50 coy. Angkatan 58, 59, 60. Dia gila 10 tahun. Gokil. Gue kayak mendapatkan hal lebih muda gue waktu ngumpul sama mereka. Segera-gara interakin tolol ke orang yang langsung. Gue gak dikasih mic. Bercanda. Nggak, gue sekarang lagi gak bisa banyak bercanda nih. Soalnya gue sebenarnya bisa live tuh jam 9-an gitu. Gue balik kira-kira jam 8. Jam 8, jam setengah 9. Tapi setelah gue balik tuh gue nggak langsung live streaming dulu. Gue ngelihat keadaan dulu di Twitter kan. Tapi biasanya kalau misalkan demo itu chaosnya malam kan. Dan ternyata benar, di Twitter banyak banget kan yang ngabarin kalau misalnya ada beberapa mahasiswa, anak STM gitu yang diciduk-cidukin. Terus yang lebih ironinya lagi adalah gue ngeliat kayak ada satu postingan gitu yang ngumpulin ini tuh nggak lo, akun-akun polisi nandain orang. Anjing serem banget itu. Nandain yang alma mater biru itu, lu lihat nggak? Yang orang alma mater biru terus diciduk kan dia akhirnya. Itu kabarnya gimana ya? Semoga sehat aja, baik-baik aja lah, semoga nggak diapa-apain lah. Gue rasa kalau misalkan mereka ngelakuin itu kayak ini sih, kayak bensin sih anjir. Lama kelamaan bakalan ngamuk juga men. Nggak cuman polisi doang yang bisa ngamuk, sipil juga bisa ngamuk gitu. Kurang-kurangin lah buat polisi-polisi yang baru terjun gitu ya. Gue ngeliat TKP langsung, soalnya gue ada di situ. Kayak lu kalau misalkan udah ada di daerah demonstran tuh, semangat tuh kapannya bisa membara anjir. Katanya ada yang culik. Iya, lu di depan DPR tadi. Iya, gue di depan gedung DPR tadi, tapi nggak di depan DPR-nya. Jadi sebenarnya gue riskan sih waktu datang ke sana. Gue, Andri sama Window tuh bertiga datangnya kira-kira jam setengah 4, jam 3, jam setengah 4. Terus kita stay di sana sampai jam 5. Jadi 1,5 jam lah kita diem terus teriak-teriak gitu. Mahasiswa gue ikut meskipun sudah lulus. Terus ya begitu. Di jam-jam segitu kan udah mulai jalan-jalan yang jam-jam ini ya, transisi gitu kan ya. Dari yang awalnya orasinya Komika, orasinya Partai Buruh kan. Datang juga tuh katanya Reza Rardian, Tom Lembong segala macem. Jam segitu udah transisi tuh, yang orasi tuh mahasiswa sama orang-orang yang emang bener-bener membara lah, masih ada semangatnya gitu. Jadi udah mulai ada yang bakar ban. Nah waktu gue di depan gedung itu tadi, itu udah ada yang mulai ngedobrak masuk ini pintu depan DPR, sama ini ngerubuhin pagar. Ada gue video. Dapat gue videonya. Pinatnya emang Andri udah kelar. Tadi ikut demo bareng sama Bang Andri, yoi. Jadi emang sebenarnya tadi siang itu kan kita 50-50 ya, mau datang atau kagak. Gue sebenarnya nggak ngajak Andri duluan, gue ngajak Akil duluan. Cuman Akil nggak bisa katanya. Kira gue ngajak Andri, karena kebetulan Andri yang demo 2019 yang Omnibus Law itu kan dia datang. Terus kayaknya emang ini nih kayaknya emang cocok kalau misalnya ngajak Andri. Ternyata waktu gue tanya, dia juga emang pengen ikut. Cuman dia masih sendiri. Akhirnya udah kita janjian. Jadi gue datang tuh, gue berangkat sendiri dari Bogor, Andri berangkat dari Bekasi. Awalnya kita pengen ketemuan di mall ini, Senayan. Cuman karena gue duluan yang datang dan emang Senayan tuh masih jauh gitu ya dari TKP, akhirnya gue nyari tempat lagi tuh yang cocok, yang bisa masuk mobil ya. Nah, ketemulah tempat parkir yang menurut gue kane banget, meskipun jauh ya. Cuman kane banget, itu di Masjid GBK. Apa sih namanya, Albanina ya? Lupa gue. Ya itulah pokoknya. Di situ gue parkirnya. Terus gue duluan yang nyampe, gue update dulu di Twitter apa aja informasi yang ada gitu, biar nanti waktu gue di TKP tuh nggak terlalu kaget kan sama keadaan kayak gimana. Andri datang tuh setengah jam kemudian, ngobrol-ngobrol, langsung berangkat. Dia cerita-cerita kan, katanya dibandingin 2019 katanya emang nggak sebanyak yang sekarang lebih sedikit dibandingin yang dulu. Cuman emang dari gerakan internetnya tuh dan emang riak-riak informasinya itu bener-bener nyebarnya cepet banget. Kayak sampai ke influencer, sampai ke selebgram yang emang bener-bener masih sadar dan ini ya tetap bersama rakyat. Oke. Nggak yang gampang dibayar beberapa ratus juta buat ngepost kayak gitu. Reza Rardian kayaknya tadi habis orasi langsung ke iya betul, sampai VTuber membujuk katanya admin Muse Bang Windah pun memasak, berarti ada sesuatu. Iya jadi gitu, maksudnya perbedaannya adalah di demo 2019 kan nggak banyak tuh yang aware sama permasalahannya Omnibus Law kan, tentang kerjaan. Iya, jadi gue secara dadakan juga ikut melipir ya ke acara demonstrasinya orang-orang buat memperjuangkan. Ini lucu loh.
Waktu pilpres kayak kita nggak harus memperjuangkan apa yang diputuskan sama MK dah. Tapi kenapa sekarang kita harus memperjuangkan ya? Gue kesel banget lihat tweet si Ferry kan nih yang nyepelin orang-orang. Normalize nge-Sherlock rumahnya buzzer anjing. Gue kasih tahu nih ya. Tadi HP-nya aman nggak? Aman. Lu bayangin buzzer-buzzer yang dia punya fans page gitu. Dia pada udah di backing loh sama orang yang berkuasa gitu, tapi tetap nggak mau nampil muka. Anjing. Bijinya cuma satu kan kalau laki, sumpah. Kayak oke lah kalau misal lu akun-akun bola gitu ya, segala macem, terus nggak berani buat nampil muka gitu karena emang adminnya banyak atau emang karena takut diserang sama fans club mah nggak masalah lah. Tapi ini dia akun kebanyakan ya akun-akun buzzer itu kan akun-akun yang nggak mau nge-spill muka gitu. Ya paling nge-spill muka bisa dihitung lah orang-orangnya kayak yang janda itu. Tapi banyak juga kan akun-akun buzzer yang nggak nyepil muka. Padahal udah di backup loh sama yang buat kebijakan, tapi tetap nggak mau nampil muka. Culun bet. Nggak tahu gue. Tadi aman Om? Tadi aman, Jok. Alhamdulillah. Oke, jadi timeline ya, secara timeline tadi gue datangnya jam 3 sore. Itu jam-jam udah mulai transisi tuh antara demo-demo yang didatengin sama artis sama orang-orang penting, terus tiba-tiba udah pada mulai bakar-bakar di situ. Terus abis itu ya udah waktu gue kesana datang sama Andri tuh karena emang kita sengaja buat milih jarak parkirnya agak jauh. Kita harus jalan dulu 30 menit, 20 menitan lah, 20-25. Kira jalan dulu kan. Waktu jalan-jalan tuh si Andri cerita tuh kayak tadi tuh yang dia soal perbandingan demo lah. Soalnya demo 2019 kan Andri datang. Jadi gue sekaligus minta, "Weh jangan nih, gue belum pernah kan demo." Buat lu semua yang ngira gue ikutan demo 212 lu tai. Enggak, gue perdana ini. Dan perdana gue ikut demo di umur 29-30 tahun, lu bayangin. Jadi diceritain sama Andri segala macam. Jujur ya, dia lebih berani sih dibanding gue. Kayak dia justru emang pengen nyari momen kayak oke, kita harus ngebantu nih. Kita harus ngebantu ngedokumentasiin at least gitu seenggaknya waktu di jam-jam apapun lah pokoknya. Kalau misalkan gue kayak kalau misalkan di kartun-kartun kan tiap kali ada orang pengen ngelakuin sesuatu ada angel dan devil ya. Windu itu devil Andri tuh. Gue aja, Dri, ingat lu udah jadi bapak, lu udah punya anak. Kalem. Lu udah enggak se-fleksibel dulu, men. Anak istri lu nunggu di rumah. Jadi kita ke sana tuh. Kira-kira 25-30 menitan lah. Kita lewatin gedung TVRI kan, terus habis itu ya muterin ini dulu GBK dulu. Terus habis itu ke depan TVRI segala macam. Baru habis itu langsung nyampe ke daerah pusat demonstrasinya. Waktu gue jalan pertama kali ke sana ini secara layout kalau misalkan rusuh udah nggak bisa kemana-mana. Soalnya kan beda sama dulu ya. Dulu kan nggak ada pagar-pagarnya tuh di depan DPR, ya nggak sih? Nggak ada pagar-pagar yang nutup jalan tol gitu. Kalau sekarang ada. Jadi kalau misalnya emang pengen kabur gitu, lagi ada keadaan genting tuh nggak bisa ke sana. Mungkin karena emang ini ya, kemarin kan ada yang sempat ketabrak juga kan waktu demo 2019 gitu. Jadi makanya dibuatin pagar. Nah jadi waktu gue balik, polisi baru pada datang. Jadi gue pas banget itu momen paling pas. Gue berangkat nyampe di TKP sama balik itu momennya pas terus. Waktu gue nyampe itu lagi pas transisinya banget, pagar langsung tiba-tiba ada yang ngerobohin gitu. Gue ngerekam juga kan. Terus habis itu ada yang ngebunyi-bunyiin gerbang juga. Ada yang udah mulai bakar-bakar juga. Dan sepertinya sudah mulai ada provokasi juga. Pas banget kayaknya gue waktu gue bener-bener di depan gerbang itu, di belakang gue bener-bener omongannya udah bahaya banget lah itu. Udah bener-bener mancing banget. Kayak udah kayak udah bukan mahasiswa anjir. Gampang sih ditebak kayak gitu, mana provokasi mana yang bukan sih kalau misalnya lu udah sampai sana tuh. Udah nimbrung. Orang-orang mungkin ngira gue juga kayak provokasi ya. Enggak. Karena emang mungkin kalau gue muka doang, tapi kalau misalkan secara lisan gue nggak pernah ngomong-ngomong yang kayak sampai nganjing-nganjingin ataupun
nyulut emosi gitu, gue pasti selalu ikut komando dari orasi kan, dari orator kan. Kalau misalnya orator bilang hidup mahasiswa, ya gue hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia, ya gue ngomong kayak gitu. Iya, untung rambut gue pendek. Kalau rambut gue gondrong udah ditandain tuh gue jadi mahasiswa tingkat akhir. Ada kemungkinan kah yang provokasi dapat WA DM? Oh enggak. Gue nggak terkenal Andovi sama Bang Panji sih. Tapi menurut gue tadi jadi pengalaman perdana yang luar biasa banget sih buat gue. Meskipun gue nggak ketemu sama orang-orang terkenal gitu ya, tapi gue ngelihat orang-orang yang orasi gitu, gue yakin itu masih muda. Maksudnya umurnya di bawah gue lah. Dan kata-kata mereka tuh bener-bener nyemangatin banget, nyemangatin dan bermakna gitu. Dan lu bayangin dia bener-bener ngomong sampai orang-orang yang udah capek gitu. Lu bayangin mahasiswa-mahasiswa tuh pasti ada kegiatan anjir pagi siangnya. Mereka udah sampai siang terus mereka berdiri di situ terus teriak-teriak. Kayak gue yakin mereka pasti pada punya tugas, pada punya kuliah, pada punya agenda kuliah. Gue tutup medisi dulu dikit. Gue pengen cerita dulu. Jadi gue sama Ade kan di situ tuh 1,5 jam, 2 jaman lah. Kita ini kan ikut teriak-teriak ngeramein. Habis itu coba buat ngerekam footage dikit-dikit. Jadi epic moment itu waktu emang ada satu keadaan di mana para mahasiswanya tuh ini ngejebolin pagernya. Waktu ngejebolin pagernya pada mulai masuk gitu kan, cuman chaos gitu. Nah dari situ tuh gue sama dia udah pada mulai mundur. Nah yang ngebuat gue akhirnya cabut itu polisi udah mulai nembakin gas air mata. Dan itu perdana gue kena gas air mata. Lebih parahnya lagi adalah gue sama Adi tuh kepisah waktu itu. Jadi tiba-tiba waktu gue sama di jalan kepotong sama barisan mahasiswa yang gandengan tangan. Dan itu panjang banget. Dan itu gue mau ke si Andri nggak enak ngelerai ini kan, pegangan tangan mereka kan, takutnya gue dikira intel gitu. Jadi kayak yaudah gue ngikutin mereka. Andri jadi di situ, gue ngikutin mereka nih. Gue tujuan awalnya pengen ke Andri, cuman gara-gara barisan itu, jadi gue kehalang. Dan pas banget waktu gue menjauh, tiba-tiba keluar gas air mata, bang aja. Kenal lah gue. Wah itu gue perdana tuh coy, kena gas air mata tuh. Anjing, masih ngilu aja tuh sekarang. Kayak pertama kali di benak gue gitu, ketika gue kena gas air mata tuh, gue langsung kepikiran soal Kanjuruhan dah. Lu bayangin ada korban di sana 140-an ya kalau nggak salah, ditembakin juga gas air mata, tapi mereka nggak bisa ngejauh, mereka dikunciin di situ, di stadion itu. Lu bayangin, gue ngerasain gas air mata perih banget di mata kan, dan sesek di hidung. Itu kacau banget. Kayak gue nggak tahu kan harus bawa odol gitu, terus nggak boleh dikasih air. Gue justru waktu mata gue udah mulai perih tuh, gue udah mulai tuh kasih air tuh, set, anjing makin panas. Tuh pandangan hilang, hidung udah langsung nggak enak gitu, ngisep sakit banget, real. Di situ gue jauh loh, bang beneran nggak, katanya ada yang, ya lu lihat di Twitter. Jangan konfirmasi ke gue, soalnya kan nggak selamanya gue datang di situ gue juga bisa konfirmasiin semuanya. 200-an lebih tuh, lu bayangin. Gue kena gas air mata yang mana itu range-nya jauh banget ya. Oke, jadi rasanya tuh mata lu perih. Kayak tiba-tiba ada interval beberapa detik itu lu nggak bisa ngelihat ya. Jadi waktu lu menjemin mata tuh lama banget, soalnya kayak mata nyesuaiin gitu. Kalau keisap, hidung lu tuh kayak kesedek gitu, dan ngebakar kulit. Bukan ngebakar sih jatuhnya, kayak buat sensasi iritasi gitu loh. Akhirnya gue mundur sendiri. Nah dari situ gue udah kepisah sama Andri.
Jadi gue sendiri tuh di situ. Yang mana sangat amat tidak direkomendasikan buat lu semua yang demo, yang ikutan demo sendirian tuh lu nggak boleh. Andri sama Windo, terus karena gue tahu gue sendiri, jadi gue langsung mutusin buat cabut langsung ke parkiran. Dan itu 30 menit gue harus ke sana. Gila men, umur 30 tahun baru ngerasain gas air mata, ngeribet. Gue makin hormat lah sama mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang udah kena sebelumnya, gila, respect. Terus akhirnya waktu gue di parkiran, Andri cerita, Andri juga kena karena dia jaraknya itu lebih deket ke pagar dibandingin gue. Terus dia cerita sebenarnya ini nggak terlalu parah kalau dibandingin sama 2019. Soalnya 2019 itu katanya gas air matanya udah kadaluarsa. Itu lebih parah lagi rasanya, sampai ke tenggorokan, anjing. Gue yang kena kayak gitu aja langsung ngeringki gitu ya. Gimana yang jadi korban kemarin, coy. Buat penonton gabung, justru kalian yang paling berhak minta tanggung jawab dari mereka. Iya, dari situ makanya gue langsung mundur. Mana besok mundur. Enggak, jadi gini guys, sebenarnya kan ada aba-aba gitu nggak kalau gas air mata ditembakin. Pokoknya gini, kalau lu lagi demo, nih kalau misalnya di barisan depan tiba-tiba ada yang teriak-teriak, terus ada momen entah itu udah chaos gitu, kayak entah itu ada pagar roboh, ada suara nyaring tiba-tiba kedengeran, beng gitu, sebisa mungkin lu mundur. Apalagi yang perempuan. Kayak tiba-tiba ada yang petasan tuh, dar, nah itu lu mundur tuh. Kayak gitu. Sebenarnya aman-aman aja. Kalau misalnya lu demonya tuh pagi sampai sore jam 3-an lah, itu masih aman. Gue sama Andri tuh kesana waktu udah jam 4:30-an. Dari jam 4 sampai jam 5. Itu kan masa-masa transisi ya. Dan udah mau kelar juga kan. Udah mau keluar dari inilah, udah mau kelar dari yang tertib lah. Jadi wajar bakal ada kayak gitu. Makanya sebisa mungkin gue mundur. Sebenarnya kalau misalnya mau nyari momen yang yang tenangnya itu di pagi sama di sore, sama di siang. Patokannya abang-abang pedagangnya kalau mereka udah mulai cabut. Enggak. Lu waktu demo itu susah lu ngelihat pedagangnya itu cabut atau kagak. Apalagi demo yang masanya banyak. Pokoknya yang paling yang paling bisa buat lo tahu gitu ya, dari suara sama dari pemandangan garis depan, itu paling gampang. Saya kan lo pasti bakal fokus ke sana. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngerobohin pagar atau ada yang nembak apa gitu, baru tuh lo mundur aja kalau misalnya lo ngerasa nggak siap sama keadaan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya lo udah bener-bener berani banget dan emang pengen nothing tulus ya, itu sih tergantung lu. Gue nggak berani ngejudge, soalnya masih banyak mahasiswa yang tadi gitu yang akhirnya ketangkep kan, sampai ditandain gitu di akun-akun aparat. Jadi gue masih menghargai perjuangan mereka lah sampai di garis depan gitu. Pokoknya orang-orang yang di garis depan di demo tuh bener-bener bijinya terbuat dari besi anjing, sumpah. Respect banget gue.